Bentar. Aku jadi harus jelaskan gimana pasti. BTW, biar kalian tahu aja guys. Jadi aku dikabarin tuh baru kemarin sama Lisa. Sejam memang dia. Hmm. Jadi aku buat materi itu barusan. Jadi jangan kaget kalau isinya kosong semua ya. Jadi mohon pemaklumannya sebagai apa ya? Karena ini cepet-cepetan gitu ya. Jadi aku kebanyakan mengarang aja lah ya. Kalau ada yang salah, tolong disalahkan. Kalau ada yang benar, ya dibenerin gitu ya. Oke, aku perlu oke nggak? Atau kalian mau lihat wajahku? Ini hasil editan, jadi nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Pada sepi banget ya, bentar. Aku lihat komen dulu. Lebih tepatnya baru diingatkan ya. Jadwalnya dalam makan tak kira itu nggak jadi. Orang kemarin ada masalah kan tak kira nggak ada gitu. Sebetulnya aku harusnya ada Instagram. Kalian mau follow Instagram tuh? Tika.jensaputra. Oke, kalian silakan di follow kalau mau. Dan nggak asik kalau aku langsung ngomong gitu ya. Jadi harusnya kenalan dulu, mohon maaf. Jadi kenalin aku nama lengkapnya Eka Gina Saputra. Mungkin kalian banyak yang baru tahu karena aku tahu kenalnya aku angkatan kelima, jadi jauh sama kalian gitu ya. Tapi kenalnya sama anak-anak ya, nggak kenal sih, cuma tahu doang. Ada yang sok kenal aja, gitu, ada juga. Cuma memang sekarang kuliah di Prasmul, Prasja Mulia gitu ya. Emang sering bantuin di apa ya namanya, Chris ya, Chris bantuin di Kopsi, Fiksi gitu, saya bantuin Semanggara ikut sana juga. Cuma memang baru ketemu kalian. Atau ini semuanya anak ini, anak Kira atau Gebra, jangan-jangan. Ada yang di luar Kira sama Gebra nggak? Coba dikasih reaction atau chat di room chat gitu, bisa nggak? Siapa nih yang di luar Gebra atau Kira? Ada, nggak ada. Atau Kayaknya yang semua Gebra sama Kir, Kak. jadi harusnya kalian udah tahu apa ya, asik musik. Jadi harusnya kalian bilangin dong, kalau gitu kan aku kasih materi agak lebih enak gitu ya. Oke, kalau gitu langsung deh, ada yang mau cerita nggak? Oh, sorry, aku nggak suka inisiatif karena kalau diminta pasti nggak ada. Jadi aku sukanya nunjuk. Set cicit kembang kucing, ada siapa ya? Oh, yang tadi deh, yang tadi Sukre, mana Sukre? Terus namanya itu ada. Oh, Kadek Sukraning, mana nih Sukraning? Siap adik Kak. Oke. Eh, kamu udah punya ide penelitian? Siap, rencananya sih sudah Kak, tapi penelitian itu tentang desa Kak. Tentang apa? Desa yang Desa. Oh, udah ada rumusan masalahnya nggak? siap, sudah Kak. Apa tuh rumusan masalah? Siap adik, kurang jelas dengarnya Kak. Rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar desa gitu Kak. Maka cara kamu menjawab rumusan masalahnya gimana? Oh, suaranya agak mendem. Bentar. Sedang apa? Atau bentar ya. Bentar, kok nggak bisa disetting ya kalau lagi ini. Oh, bisa deh, sorry. Audio setting. Padahal mikrofon kita.
Suaraku nggak masuk ya? Ini udah lebih jelas, Mas. Apa? Yang ini lebih jelas. Siap Yang ini lebih sudah, jelas. Kak. Oke, mohon maaf. Siap cara dia menemukan rumusan masalahnya dan terpengaruh dengan adat budaya lain seperti itu, Kak. Kalau aku ada nggak kebayang nih. Coba mungkin yang Emi deh. Coba Emi, sini Emi. Mana Emi? Aku jadikan tumbal Emi. Ya, halo, Kak. Nah, kemarin kan kamu udah sempat riset kan berarti? Iya, Kak. Rumusan Yang masalahmu apa? gimana nih, Kak? Bebas lah. Kamu kan udah kelas 11, jadi mungkin beberapa riset. Yang kopsinya yang kemarin tuh, Kak, ya? Ya, boleh. Kopsi boleh. Macet-macet ya, Emi ya? Iya, Kak. Yang pertama tuh, Kak, bagaimana cara kita menganalisis pengaruh dari variasi campuran dan konsentrasi pelarutnya itu, Kak? Intinya pengaruh dari suatu hal kepada hal yang lain gitu ya. Nah, cara kamu menjawab rumusan masalah itu apa? Dengan menggunakan metode yang ditentukan, Kak. Oke, dengan menggunakan metode kan. Berarti nah, sebenarnya aku pengen tahu sebenarnya, cuma kayaknya koneksinya agak kurang baik ya. Tapi nggak apa, kita simpan dulu. Ada yang mau cerita lagi tentang ide penelitiannya? Mungkin biar aku bisa jadiin contoh nanti. Ada. Bisa raisan atau di chat? Oke, nggak ada. Karena nggak ada, kita lanjut. Yaitu tentang penelitian dulu. Nah, ini sebenarnya aku dapat dari mana gitu, Pak. Intinya lupa aku. Intinya pelatihan lah. Nah, sebenarnya kan penelitian itu bersifat sistematis gitu ya. Penelitian itu bersifat sistematis dan juga dia ilmiah dalam sifatnya mengkonfirmasi pengetahuan gitu ilmiah. Nah, beberapa hal yang tentang penelitian gitu ya sifatnya dia bisa verifikasi. Jadi memverifikasi gitu kebenaran, kemudian apa yang dilakukan itu valid gitu ya. Valid itu sebenarnya nanti kalian harus belajar yang namanya validitas, apa valid, reliable, sama beberapa istilah lain. Tapi intinya ini mungkin bisa kalian baca-baca. Yang penting itulah penelitian itu sebenarnya sistematis gitu ya. Ada tahap-tahap yang bisa diikuti oleh orang lain dan itu memang benar kalian lakuin serta dia bentuknya replikasi bisa diulang oleh orang lain gitu ya. Nah, cara biar bisa diulang gimana? Itu nanti bakal aku jelasin. Tapi sebenarnya apa sih itu metode penelitian? Tadi sebenarnya udah di-spill sama Emi sesuai dengan pertanyaanku gitu ya. Sebenarnya sederhananya gitu ya. Metode penelitian itu lanjutan dari bab 1 sama bab 2 tentang pendahuluan dan juga kajian pustaka. Sebenarnya metode penelitian ini bisa dikerjain ketika kalian udah menyelesaikan kedua tahap itu. Kenapa? Karena hal yang paling penting di bab 1 atau pendahuluan untuk menentukan metode penelitian itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, sebenarnya apa sih metode penelitian kalian? Metode penelitian kalian adalah teknik atau strategi atau cara gitu ya untuk menjawab rumusan masalah kalian. Let's say rumusan masalahku adalah gimana sih? Oke, mungkin gini deh, jangan aku karena kalau aku yang kebuli gitu. Misalnya Wicak tuh punya pacar gitu misalnya, punya pacar. Kalau kita ngomongin masalah sama masalah itu kan rumusnya adalah realita yang nggak sama dengan ekspektasi. Bener ya? Coba aku gambar, aku lupa ada nggak sih ininya? Ada namanya realita gitu ya, keadaan yang saat ini sama ekspektasi. Kelihatan kan ya? Ekspektasi. Nah, ketika ini nggak sama, nah ini ngasilin masalah. Bener kan? Kok aku nanya bener ya? Kan harusnya aku, nah ini benar. Nah, misalnya masalahnya ini dirumuskan gitu ya, masalah ini dirumuskan sama si Wicak.
let's say apa masalahmu, Cak? Aku bingung sebenarnya masalahmu. Saya aku pacaran nggak ada masalah-masalah lagi. Misalnya masalahnya nah itu kan realitanya gitu ya. Pacarnya Wicak tuh lagi ngambek, ekspektasinya dia nggak ngambek gitu kan. Nah kita pakai contoh sederhana aja. Nah rumusan masalahnya bagaimana, misalnya udah kalian kaji-kaji gitu ya. Oh rumusan masalahnya adalah bagaimana cara biar pacarnya Wicak tuh nggak ngambek. Oke, bagaimana sih caranya biar nggak ngambek? Nah inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana gitu ya. Bentar, tulisannya agak sulit ya. Bagaimana? Biar enggak gitu. Bagaimana biar nggak ngambek? Nah dari sini baru kita bisa turunin ke dalam metode gitu ya, cara. Nah cara biar dia rumusan masalah adalah bagaimana cara dia nggak ngambek. Tujuannya kan menganalisis, dan tujuannya pasti biar nggak ngambek, tapi menganalisis bagaimana sih caranya gitu ya, menganalisis prosesnya. Nah di sini metodenya gimana? Mungkin bisa kalian mulai dari kayak, oh nih Valentine nih kasih surprise gitu misalnya. Surprise, tapi kan ada langkah-langkah di surprise itu. Kemudian surprise ini timingnya kapan nih? Timing gitu ya, timingnya kapan? Hadiahnya apa gitu ya? Dan kemudian ngasihnya via apa gitu, lewat daring kah, ngasih langsung kah, atau pakai kurir kah, pakai Gojek kah. Nah semua detail itu sebenarnya termasuk cara, metode gitu. Nah kalau kita ke masalah penelitian yang beneran, ada contohnya kalau nggak salah. Bentar, aku lupa, PPT ku dibuat barusan, jadi aku lihat dulu. PPT sampai sana kebayang nggak? Sorry, contoh-contohku emang agak ekstrim ya. Oke, ini udah kuat pilihannya ya. Nanti deh aku kasih contoh di akhir ya. Yang gitu, bentar. Nah, apa yang bakal kita pelajarin sebenarnya kalau di bab 3 itu kan ada kayak waktu dan tempat, alat dan bahan gitu ya, metode pemerolehan data dan lain sebagainya. Cuma yang bakal kita pelajarin adalah, wah ini belum selesai. Ada jenis metode penelitian sama rancangan percobaan. Nah, untuk metode pengolahan data sama analisis data itu nggak jadi aku masukin karena kayaknya sifatnya terlalu teknis. Tapi kalau kalian mau nanti aku jelasin beberapa mungkin ya, kayak uji statistik dan lain sebagainya itu. Tapi kan nggak perlu. Aku ke rancangan percobaan sama jenis-jenis metode penelitian aja. Pertama itu adalah jenis riset. Nah, jenis riset itu sebenarnya ditentukan oleh beberapa sudut pandang gitu ya. Ini kita ngomongin serius. Ada yang dari aplikasinya, ada yang dia murni, ada yang applied. Jadi jangan salah kalau kalian misalnya bilang, oh kalau aku mau meneliti harus di lab dong, maksudnya harus jadi researcher gitu, enggak. Harus di LIPI itu enggak. Di perusahaan juga sering riset gitu ya. Jadi penelitian di perusahaan juga sering. Nah, tapi memang penelitiannya lebih ke penelitian murni gitu. Penelitian terapan, industrial research gitu ya, market research gitu banyak di company perusahaan gitu. Nah, kemudian ada objektifnya, ada yang eksplorasi, ada yang deskriptif, menjelaskan gitu ya. Eksplorasi itu kayak ketemu something yang baru gitu. Misalnya kayak aku pengen tahu kenapa sih kalau orang pacaran tuh jadi bucin gitu. Nah, itu explore tuh. Kenapa gitu. Nah, kemudian kalau ada yang korelasional tuh nyari hubungan. Kayak misalnya apa hubungan variabel A dengan variabel B, atau apa hubungan panas terhadap keringat gitu misalnya. Eksplanasi itu juga hampir mirip sama deskriptif, tapi eksplanasi itu nanti lebih ke dia causal, gimana ya, intinya kalian cari tahu lebih lanjut lagi deh. Kalau komparatif itu lebih gampang, jadi kayak membandingkan mana lebih ganteng Wicak sama Agus Dar gitu misalnya, itu kan komparatif tuh. Tapi hal yang simpel itu mungkin dilihat dari apa nih, parameter apa, dari matanya kah, mulutnya, dari sikapnya dan sebagainya, itu menghasilkan komparatif gitu misalnya. Kemudian ada berdasarkan data collection-nya atau pengumpulan datanya. Ada yang data kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang campuran kualitatif kuantitatif, dan juga ada yang pengembangan. Nah, sebenarnya pengembangan kenapa aku masukin sini, karena sebenarnya pengembangan ini termasuk ke R&D yang biasa digunain gitu ya. Dia sebenarnya termasuk campuran, tapi nggak pasti campuran gitu ya.
tapi dia masuk ke applied, udah pasti masuk ke applied research atau terapan. Lanjut aja ya. Nah, kemudian kalau data pemerolehan data, kita kan bahasnya metode ya. Jadi yang kayak objektif dan sebagainya itu aku singgung aja, tapi nggak aku jelasin. Yang pertama, kalau kita ngomongin jenis metode ya, bukan metode. Kalau kalian bilang, oh metode saya kuantitatif, nah itu salah atau keliru. Karena kualitatif itulah jenis data yang dikumpulkan atau bisa dibilang jenis metodenya. Jadi kalau bilang oh metode penelitian saya itu pakai eksperimental, pakai eksperimen, nah itu benar. Atau misalnya pakai survei atau pakai kuesioner dan sebagainya, nah itu baru bisa dibilang metode. Tapi kalau misalnya kuantitatif, kualitatif itu baru jenis metode, oke ya. Nah kalau kuantitatif itu yang bakal kita banyak hari ini adalah survei sama eksperimen. Cuma eksperimen itu ada banyak, ada eksperimen lapangan, ada eksperimen laboratorium, ada yang simulasi komputer gitu. Kalau kalian tahu sekarang in silico, kalau kalian pengen di studi tentang kesehatan dan sebagainya, in silico itu bagus. Tapi sekarang kayak udah banyak yang ngembangin di katalis, di hana-hana kimia tuh banyak kayaknya yang in silico. Nah kalau kualitatif itu banyak dan banyak kan aku ngerti. Nah aku ini dapat juga di kuliah, jadi aku bilang. Cuma yang paling umum adalah interview. Nah interview itu kayak wawancara gitu ya, nanya-nanya dan sebagainya. Cuma kadang-kadang interview juga ada banyak jenisnya. Ada yang semi structured, ada yang structured, ada yang unstructured dan sebagainya. Nah itu banyak sejenis-jenis dari penelitian kualitatif. Bedanya apa sih gitu? Kalau misalnya interview, wawancara, itu kalau kalian cuma nanya, Pak udah makan? Iya. Oh makan apa? Nasi. Udah gitu doang. Maksudnya itu jadinya sesuai dengan list pertanyaan kalian gitu. Nggak kalian lanjutin, namanya structured. Kalau misalnya semi itu kalian kumpulin indikatornya aja. Oh, kebiasaan makan. Nah, kebiasaan makan kalian gali tuh dengan pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri. Tapi kalau misalnya yang unstructured, nggak ada strukturnya banget, nah itu kalian pengen tahu nih sebenarnya kebiasaan orang desa apa gitu. Nah, kalian observasi, kalian tanya-tanyain bebas gitu. Maksudnya bukan bebas sih. Nggak ada patokannya. Nah, itu unstructured atau nggak ada strukturnya. Kemudian yang aku tahu itulah etnografi. Nah, etnografi itu agak ribet sebenarnya gitu ya. Etnografi itu adalah kalian tinggal bareng sama orang yang memang bukan keluarga kalian pastinya di suatu populasi gitu, suatu masyarakat. Nah, kalian tinggalnya lebih dari 3 bulan atau gimana sehingga kalian bisa mengamati sebenarnya mereka tuh kebiasaannya mereka yang benar-benar gitu ya. Misalnya secara enggak lewat kata-kata, kalian mengobservasi itu gimana. Nah, itu kualitatif juga. Nah, kalau yang kombinasi itu ada yang ini bukan beda ya antara pengembangan sama kombinasi, tapi yang aku bakal bahas banyak tuh di pengembangan. Kalau kombinasi itu nih biar kalian tahu aja ada sequential atau bertahap. Jadi penelitian tahap 1 sama tahap 2 gitu. Tahap 2 bisa dilaksanakan kita ketika tahap 1 itu udah kelar dan udah berhasil. Tapi ada yang 2 yaitu explanatory, ada eksplorasi. Maksudnya ada penjelasan, ada yang juga mengeksplor gitu. Kalau yang campuran, kalian mungkin pernah dengar ada triangulasi data gitu. Jadi menggunakan 3 metode untuk mengumpulkan satu data, misalnya kuesioner, wawancara, sama observasi gitu. Atau triangulasi data sumber lewat sumber A, B, C. Nah, ketika yang sama itu berarti yang fakta gitu. Nanti kalian cari-cari sendiri. Aku cuma ngasih list aja kali ya. Sama sequential embedded itu maksudnya dia bertahap tapi sekaligus. Paham nggak? Misalnya ada 2 metode nih, kualitatif, kuantitatif, tapi dilaksanakan barengan. Biasanya itu di survei tuh. Jadi survei kalian ngisi angka, tapi kalian juga disuruh jawab lewat ketikan. Nah itu biasanya namanya sequential embedded juga. Oke, kalau nggak ngerti tanya aja langsung ya. Soalnya aku nggak bisa membaca isi pikiran kalian. Kebetulan aku bukan cenayang gitu ya. Kalau cenayang juga mager sih aku. Cuma kita lanjut. Ini agak banyak kata-kata, banyak ini. Cuma kalian bisa baca. Kenapa aku buat kayak gini? Karena kan katanya bakal di-share ya materinya ya. Jadi biar nggak terlalu sering buka recording juga. Nah, kalau yang penelitian kuantitatif itu biasanya tujuannya bersifat menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Jadi masuk yang korelasional tadi. Hubungannya gimana sih? Ada, kita bisa bilang kayak
kausal gitu ya, hubungan kausal, sebab akibat lah. Jadi apa yang menyebabkan, akibatnya apa, dan sebagainya. Biasanya kalau kuantitatif kayak gitu. Kemudian kalau biasanya kuantitatif itu menguji teori. Jadi teorinya adalah orang kalau makan itu biasanya pegang sendok di sebelah kanan gitu. Nah, kalian uji tuh lewat kuantitatif, lewat misalnya pertanyaan ya tidak dan sebagainya, itu kuantitatif juga. Nah, sama kalau yang C itulah mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi kayak ibaratnya kalau kita memprediksi masa depan, kita kan biasanya ada, nggak bisa spesifik, harus generalisasi. Nah, itu biasanya juga menggunakan angka-angka karena bentuknya prediktif gitu. Kemudian kalau kualitatif itu dia biasanya menemukan pola. Ya, maksudnya pola itu maksudnya yang nggak bisa gimana ya? Ibaratnya kalau kualitatif itu lebih kepada reasoning. Jadi misalnya kalau kuantitatif kita ketemu bahwa orang apa ya biasanya, orang kalau pacaran tuh bucin, ada korelasi gitu. Kita menemukan bahwa penyebab bucin adalah umur gitu misalnya, umur menyebabkan bucin. Nah, itu kan baru di tahap kuantitatif. Kita baru tahu ada korelasi yang kuat antara umur dan juga kebucinan orang gitu misalnya. Tapi kita nggak tahu pola yang menyebabkan orang tuh jadi bucin gara-gara umur. Nah, ternyata mungkin umurnya ternyata nggak cuma dari umur, kalau mereka belum matang, belum bisa mikir, jadinya bucin. Mungkin nggak kayak gitu. Mungkin ada pola, ternyata pola asuhnya kurang baik dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka belum merasakan sakit hati gitu misalnya, mereka tetap jadi bucin gitu misalnya. Nah, ada pola-pola sebenarnya yang bisa kita temukan ketika menggunakan kualitatif lewat wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin aku cerita dikit, kalian ada yang ngerokok nggak? Nggak ada ya. Ini aku juga nggak ngerokok sih, tapi aku pernah baca dan pernah dengar juga bahwa sebenarnya ketika orang ngerokok itu ketika dia ngehembusin nafas, kenapa orang tuh suka ngerokok gitu? Karena ketika dia ngehembusin nafas, dia merasakan bahwa dia mengeluarkan semua masalah hidupnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya suatu hal yang kayak emang iya gitu. Nah, itu ditemukan melalui kualitatif gitu. Kenapa? Karena memang sifatnya adalah menemukan pola. Mungkin hubungan antara orang rokok dengan cara rokoknya bisa kita pakai kuantitatif, cuma penjelasannya itu biasanya pakai kualitatif. Kecuali emang dia bentuknya teori eksakta ya. Teori eksakta kan biasanya udah ada, jadi kita menghubung-hubungkan teori aja. Nah, kemudian biasanya kalau kualitatif juga menemukan teori. Nah, ini anehnya, kualitatif itu menemukan teori. Kemudian yang C itu adalah menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi makanya kalau kualitatif itu agak lebih berat sebenarnya dibandingkan kuantitatif. Ini bukan maksudnya sains sosial ya, karena memang kebanyakan sosial tuh pakai kualitatif, tapi sains juga bisa pakai kualitatif. Oke ya, jadi itu agak ribet aku jelasin, tapi intinya kualitatif itu lebih sulit dibandingkan kuantitatif. Sama memperoleh pemahaman makna. Nah, tadi yang aku jelasin kayak orang rokok tuh kenapa sih gitu, ada makna yang memang gak sulit dijelaskan melalui angka. Sama kalau yang pengembangan, jadi tadi kan aku bakal jelasin pengembangan tuh. Dia biasanya menghasilkan produk dan juga menguji keefektifan produk. Jadi misalnya kayak, produk A dihasilkan efektivitasnya berapa, seberapa bagus alatnya gitu. Oke, ciri-ciri desain penelitiannya, sebenarnya bisa baca ini atau bisa screenshot, nggak usah dicatat, boleh sih catat. Penelitian kuantitatif itu biasanya dia bentuknya spesifik, jelas, dan rinci. Jadi kalau kalian ambil penelitian yang kuantitatif, itu kalian beratnya di nyusun proposal. Jadi proposal itu harus jelas gitu, semua udah ditentukan dari awal dan ada pedoman langkahnya. Nah, tapi kalau kualitatif itu dia sifatnya umum, fleksibel, bisa berkembang nanti pada saat penelitian. Jadi yang kalian buat di proposal itu biasanya adalah umum-umumnya, hal-hal umum yang nanti menjadikan kalian guide untuk dalam penelitian gitu. Jadi banyak hal yang bisa berubah pada saat penelitiannya. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu biasanya udah fix tuh. Kalau misalnya ada potensi gagal ya udah dirancang. Kalau gagal apa nih mitigasi dan sebagainya gitu. Nah, kalau di saya penelitian pengembangan itu biasanya memerlukan analisis kebutuhan. Jadi sebenarnya kemarin misalnya nih ada yang EMI ya kalau nggak salah yang tahun ini, mungkin dia ambil yang industrial research gitu, kembangin suatu
hal yang udah agak kurang baik gitu di suatu industri pangan atau di mana gitu. Nah, kita harus tahu sebenarnya kebutuhannya dia apa, permasalahannya dia apa gitu. Nah, baru nanti kita susun rancangan-rancangannya, baru nanti uji produk gitu. Agak ini sih, ini sifatnya memang apa yang kita rancang itu bentuknya adalah mengembangkan. Ketika kita mengembangkan, maka kita harus cari dulu nih akar masalahnya kayak gimana. Ada banyak metode sih kayak ADDI atau 4D, ada double diamond. Pasti semua isi tahap analisis dulu. Isi tahap di mana kita harus mengeksplorasi masalahnya apa gitu. Nah, itulah uniknya penelitian pengembangan. Lanjut. Hasilnya, kalau hasil dari penelitian kuantitatif itu biasanya bentuknya pengujian hipotesis. Jadi udah pasti gitu. Jadi udah di awal ada hipotesisnya H0, H1 gitu ya. Aku nggak bakal detail ke sana, nanti mungkin kalau kalian perlu kita adain kelas yang berbeda aja karena agak terlalu. Aku mikirnya yang dengerin itu agak general gitu ya. Jadi aku nggak terlalu detail hal-hal detail. Cuma nggak apa-apa. Kemudian kalau hasil penelitian itu biasanya bentuknya informasi-informasi gitu ya, atau kerangka-kerangka yang memang bersifat insight atau bermakna. Nah, kalau penelitian yang pengembangan itu hasilnya berupa produk yang udah teruji sama layak atau enggak gitu diproduksi secara massal. Nah, ini ada macam-macam, langsung kita ke rancangan percobaan ya. BTW yang ambilnya selain survei atau eksperimen kayak agak ini BTW udah langsung eksperimen deh. Yang ambil metode di luar ini sorry banget karena aku tahu aja ini nanti mungkin sebenarnya kualitatif, cuma kalau yang eksperimen itu baru selesai, kalau yang ini belum selesai gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini cuma sebagai pemahaman umum aja, ada beberapa macam-macam desain eksperimen gitu ya. Yang paling sering dipakai adalah true eksperimen sama factorial eksperimen. True eksperimen itu biasanya di lapangan atau misalnya di kelas gitu ya, ada yang namanya pretest post-test, jadi komparatif dia. Misalnya di awal sebelum diajarin ditanyain nih gimana pemahaman dia tentang metode penelitian gitu misalnya. Nah, dikasih metode pembelajaran yang beda gitu misalnya, baru nanti dilihat post-testnya gimana gitu setelah pemberian treatment itu gimana nih sih keadaannya. Nah, itu biasanya post-test pretest post-test. Nah, kalau faktorial eksperimen itu biasanya ini yang mungkin bakal aku banyak bahas, itu pengaruh A dan B terhadap C gitu misalnya. Biasanya kan paling banyak gitu ya yang aku lihat-lihat dari kemarin kayak pengaruh pencampuran ini sama ini dengan ini, pengaruh ini dengan ini gitu. Biasanya bacakan gitu. Jadi aku bakal banyak bahas di faktorial eksperimen. Tapi dalam menyusun desain eksperimen itu kita mulai dari tujuan dulu. Nah, tujuan agak kecepatan sih ya sebenarnya kita ngomong ini, tapi nggak apa-apa. Udah. Biasanya tujuan eksperimen pasti dia mengumpulkan informasi gitu, mengumpulkan data, mengkolek data, memperoleh data. Tapi sebelum itu kalian ada pertanyaan nggak? Kayak aku terlalu banyak terus gitu ya. Itu ada Bang Sat juga lah sini. Halo Bang. Bang BPS. Nggak jawab dia. Gimana, ada pertanyaan sejauh ini atau nggak ngerti sama sekali? Halo? Jangan-jangan aku live. Soalnya lagi di jalan, nggak apa Bang. Adek, belum ada pertanyaan, Kak. Oke, semoga paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang saya mau tanyain tentang penelitian kalian atau hal yang udah kalian tahu, tapi nggak ada di materi ini, bisa ditanyain juga ya. Jadi jangan berpatok materi ini aja. Kemudian biasanya perancangan eksperimen atau percobaan itu harus efektif, bisa dikelola, efisien, dan juga dapat dipantau, dikendalikan, dan evaluasi. Nah, hal yang penting adalah pengulangan. Sebenarnya ada juga pengacakan. Nah, kalian nentuin pengulangannya dari mana sih gitu? Biasanya ini ada rumus dari menentukan jumlah ulangan. Jadi dari jumlah perlakuan dulu. Nah, nanti aku jelasin perlakuan itu apa ya. Jadi ini bisa kalian catat rumusnya T-1 sama dikali R-1 itu harus lebih dari 15. Yang bagus ya, apalagi untuk eksperimen. Ini bukan survei ya, jangan samain sama survei. Survei itu ada metodenya lagi.
Kalau kalian pengen tahu, aku bisa cariin atau bisa googling. Ini eksperimen yang bentuknya eksakta gitu. Nah, itu ada rumusnya. Kemudian tentang asas-asas dalam percobaan, yaitu pengacakan. Nah, jadi kalian kan punya kombinasi dan sebagainya, itu perlu diacak. Kenapa? Karena biar nggak ada kekeliruan sistematik. Jadi kayak kalian nyobain A dulu nih, misalnya perlakuan A dulu semua. Nah, kalian biasanya nanti cenderung bagus-bagus di A, atau misalnya udah tahu nih hipotesisku harus A yang lebih bagus dibandingkan B. Nah, yang A dibagusin, yang B dijelekin. Nah, itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan error gitu, memenuhi keperluan. Dan juga ini yang aku bilang independen antar pengamat. Jadi kadang karena jatuhnya subjektif gitu loh dalam melakukan penelitiannya. Misalnya kita mengamati Yuyu nih kayak Emi gitu. Pas Emi pengamatan Yuyu yang dikontrol yang harusnya dia banyak mati, dia bunuh-bunuhin gitu. Misalnya pakai ini kan itu pelanggaran, bukan apa ya, pelanggaran etik dalam penelitian. Nah, tapi itu juga bisa terjadi ketika dia nggak ada pengacakan. Sama ada penting yang namanya kontrol. Ada namanya kontrol positif, juga ada kontrol negatif. Jadi kalau kontrol positif itu biasanya yang bagus. Misalnya kalau kita ngomongin kopi nih, kopi itu ada yang kopi jelek, ada kopi bagus. Nah, kita mau treatment suatu sampel, dia yang sebelumnya jelek itu jadi bagus. Nah, kontrol negatifnya misalnya yang nggak dapat perlakuan, yang kontrol positifnya yang udah bagus gitu, itu juga bisa. Atau misalnya kontrol positifnya insektisida sintetik, yang kontrol negatifnya misalnya tanpa perlakuan gitu. Nah, itu juga bisa. Kalau kita ngomongin pengembangan pestisida. Aku jadi lama ya, aku rancangan ini bentar. Kemudian rancangan percobaan ini ada beberapa istilah. Jadi kadang kan kalian bingung nih, yang mana sampel, yang mana populasi dan sebagainya. Atau misalnya kalau sampel populasi itu biasanya di sosial atau survei. Tapi kalau misalnya di rancangan percobaan itu biasanya kita jarang nyebut sampel, tapi nyebutnya unit percobaan. Jadi unit percobaan itulah unit percobaan yang paling kecil gitu. Tapi dari pertama itu perlakuan. Nah, perlakuan itu misalnya kita ngomongin nanti ada contohnya sih, kayak ada contohnya bahkan. Dia kalau perlakuan itulah kombinasi faktor gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin faktor itulah kondisi yang berbeda yang diubah-ubah atau independent variabelnya gitu ya. Independent variabelnya maksudnya ada ya, bentar. Gimana itu? Kebalik ya materi. Oh, ini. Jadi ada independent variable, ada dependent variable. Kalau independent itu biasanya yang kita ubah-ubah. Kalau dependent, dia yang berubah gara-gara kita ubah dependentnya gitu ya. Jadi ada variable yang gimana ya? Bahasa Indonesia apa Cak? Aku lupa. Independent, dependent. Variabel tetap, variabel terkontrol gitu. Oh, terikat ya, aku baru ingat. Terikat sama bebas gitu. Jadi ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Yang independen itu mempengaruhi, yang dependen itu yang dipengaruhi, atau yang terikat itu dipengaruhi. Nah, oke. Aku sampai lupa bahasa Indonesia. Nah, kemudian level itu adalah satuan dari independent variable tadi. Misalnya kita ngomongin independent variable adalah waktu gitu. Waktu fermentasi atau waktu maserasi, ekstraksi gitu misalnya, atau kalau kalian buat ini nih, kalau kalian buat pestisida gitu kayak Emi kemarin, itu kita perlu ngerendam bahan gitu. Waktu perendaman atau suhu perendaman gitu misalnya, waktu variasikan kan. Jadi ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, ke 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam namanya level atau taraf gitu ya. Nah, itu yang taraf. Kemudian kalau kita mengkombinasikan dan lain sebagainya, itu disebut perlakuan. Jadi kombinasi antar level gitu. Kalau kita tadi ngomongin dependent variable 2 gitu misalnya. Kita ngerendam daun gitu ya. Ada waktu sama suhu. Ada yang suhunya kita variasiin jadi di temperatur, misalnya ruang temperatur atau room temperatur RT gitu ya, atau suhu ruang. Sama yang lebih satu adalah 100 derajat gitu. Nah, sedangkan waktu perendamannya ada 1 jam, 2 jam. Nah, kita kombinasiin 1 jam ruang temperatur, 1 jam suhu 100 derajat, sama 2 jam suhu ruangan, sama 1 jam 100 derajat. Nah, itu hasil
dari kombinasi yang kita sebut sebagai perlakuan atau treatment. Jadi kadang orang tuh sering ketukar antara perlakuan sama faktor. Jadi perlakuannya apa? Oh, perlakuannya suhu gitu. Padahal dia ada suhu sama waktu. Nah, itu harus diperhatikan karena kadang-kadang penting juga. Nah, kalau ini mungkin aku nggak terlalu jelasin biar kalian bisa baca. Ini langsung ke contoh. Misalnya kalau kalian ini risetnya tentang apa yang nggak dikasih tahu ya? Oh, saya dikasih tahu. Ribet. Nah, intinya ini riset memodifikasi, nggak ada beneran. Oke, mohon maaf, nggak ada. Jadi ini riset memodifikasi kopi gitu ya. Jadi ada yang namanya kopi, kita modifikasi kandungan kimianya dengan enzim bromelin sama ragi. Nah, ini itu dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah persentase, perbandingan persentase atau rasio antara enzim sama ragi yang kita tambahin, 1:2 atau berapa banding berapa, ini kan ada 0:0 gitu ya. Nah, ini yang namanya taraf, sebenarnya level gitu ya. Nah, faktor B adalah waktu fermentasinya, ada 10 jam sampai 36 jam. Nah, kombinasi dari masing-masing faktor, masing-masing level dalam faktor ini menghasilkan perlakuan atau 16 kombinasi perlakuan, karena 4x4 gitu ya. Nah, tapi kan ada pengulangan nih. Nah, ini kadang beda nih. Apa bedanya treatment sama perlakuan dan juga unit percobaan atau sampel tadi? Karena sampel itu udah pengulangan gitu ya. Kadang juga orang pengulangan itu dilakukan bersamaan. Nah, itu sebenarnya agak kurang baik juga. Karena harusnya dia nggak disamain waktunya. Karena kalau disamain ya hasilnya pasti bakal mirip-mirip. Biasanya di batch gitu ya. Jadi 16 dulu semuanya, baru besoknya 16 lagi, atau bukan besoknya sih. Habis 16 ini selesai, dilakuin 16 lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Yang benar ya, yang ideal. Biasanya aku sih enggak, cuma yang ideal kayak gitu. Nah, ketika kita repetisi gitu ya, misalnya 3 kali pengulangan, dari 16 tuh kali 3 dapat 48 unit. Nah, sebenarnya ada juga kayak rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok dan sebagainya, yang bisa jadi faktorial, yang enggak gitu. Nah, di sini aku pakai yang rancangan acak kelompok faktorial. Kenapa rancangan acak kelompok? Karena rancangan acak kelompok itu biasanya untuk sampel yang enggak homogen, yang beda-beda gitu ya. Kalau kopi kan biasanya butir-butiran tuh. Jadi kita nggak bisa nih pakai satu butir doang biar homogen. Jadi pakai banyak, dan itu kan beda-beda ya kondisi bijinya. Nah, itu pakai rancangan acak kelompok yang dibagi jadi 3 blok gitu ya. Jadi blok 1 itu isinya 16, blok 2 isinya 16, blok 3 isinya 16. Nah, kalau kalian perhatiin di sini kode-kode ini diacak. Jadi nggak sama nih di antara blok 1 sama blok 2, yang blok 1 A1B0 nih A0B0 gitu. Jadi nggak sama nih urutan kalian pengerjaannya. Itu fungsinya pengacakan biar nggak ada bias. Oke, segitu yang aku jelasin. Sorry kalau banyak yang kurang jelas gitu ya, tapi mungkin lebih ke diskusi sih. Apa yang kalian butuhin sama apa yang aku kasih gitu. Oke, gitu aja, Cak. Silakan ke tanya jawab atau diskusinya. Cak, halo? Ayo, adik. Atau Ada yang mau nanya silakan langsung on cam atau nanya lewat chat juga boleh. Nanya atau diskusi juga boleh ya? Ya, kalau misalkan ada udah punya ide terus bingung gimana nentuin metode segala macam, boleh tanya. Yep. Betul. Kalau nggak ada, nggak apa-apa juga. Ada, ayo. Apa penjelasanku terlalu sulit ya? Ada. Coba survei satu orang, paham nggak gitu? Oh, nggak usah. Atau oke. Tapi aku juga menarik. Loheka tadi, oke. Loheka tadi, halo, dadalu. Nggak jadi ngoreng. Halo, Loheka.
Halo, hilang? Oh hilang, Cak. Ya udah yang lain. Oke, Saputra Yasa. Ini aku absen dari atas ke bawah. Dari Bintang Januarta, Kristina Nitarianti, Desta Paramita, Gede Satria, Gladys Tia, Justia Yuga Wigastuti, namanya bagus banget ya. Putu Agus Adiputra. Halo? Halo? Oke, aku Oh, tunjuk deh. Emi. Halo, Emi. Halo Kak. Aku jelas kan ya? Kenapa ya nih pada hilang loh ini? Jelas kok Kak. Siap, jelas, Kak. Mungkin tadi ada yang ditanyakan terkait ininya. Ayo nanya. Oh, itu ada yang nanya di chat, Kak. Oh, benar sekali. Penelitian itu bokor dari pelepah pisang. Nah, metode apa yang cocok untuk... Wah, ini kayaknya lebih baik on mic ya. Bisa nggak on mic, Ayu, Gusti? Suara Kak Juni putus-putus, Kak. Oh, suara saya putus-putus. Sekarang udah jelas. Nah, sekarang udah. Oke, Gusti Ayu bisa on mic? Halo, Gusti Ayu. Bisakah? Karena gini, kenapa aku minta on mic? Karena kita belum bisa nentuin metode penelitian ketika baru ide. Harus sudah minimal gitu, minimal banget udah sampai rumusan masalah. Gitu ya. Jadi minimal banget udah sampai rumusan masalah. Nah, oke, nggak apa-apa, aku jawab aja. Jadi kalau kita ngomongin, bentar. Aku buat slide baru biar jadi kayak papan tulis gitu. Oke, kayaknya semuanya jelek sinyal apa gimana deh. Misalnya kita ngomongin ide penelitian nih. Oh, jelek juga ya tulisannya. Ide. Nah, ini tentang bokor dari pelepah pisang gitu ya. Misalnya bahannya dari pelepah pisang. Nah, ini kan baru ide ya. Tapi apa sih yang dipertanyakan? Masalahnya apa? Masalah dari kita buat bokor dari pelepah pisang itu masalahnya apa? Atau misalnya Gusti Ayu bisa di chat juga nih. Karena kalau aku ngarang jadi agak sulit gitu. Apa sih masalah yang kamu pertanyakan ketika buat bokor dari pelepah pisang gitu? Gimana tuh? Biasanya kalau kita ngomongin buat bokor dari pelepah pisang ini kan kita udah tahu solusinya ya. Solusi berupa atau tawaran solusi ya, alternatif solusi berupa cara gitu ya. Oh, jawab rumusan masalah. Bentar ya, itu pertanyaannya beda. Cara buatnya udah tahu, misalnya dengan step A, B, C dan sebagainya. B, C sampai selesai gitu misalnya. Nah, tapi yang kita pertanyakan apa gitu? Apa sih pertanyaannya? Apa rumusan masalahnya gitu? Betul ini Gusti Ayu nggak ngechat ya? Atau belum ada? Kalau misalnya belum ada, misalnya aku sekarang nih. Rumusan yang pertama adalah apa ya? Kita ngomongin riset besar gitu misalnya. Cara pembuatannya Kak. Apakah apa ini? Sama kualitasnya tuh Kak.
Oke, apakah Bokor ini kalau kita ngomongin kualitas kan mungkin tapi harus spesifik gitu ya. Kalau kita ngomongin rumusan masalah itu harus spesifik. Jadi kalau misalnya kita ngomong kualitas, nanti harus di-define untuk kualitasnya itu dalam bentuk apa gitu. Nah, misalnya aku ambil Bokor ini disukai gitu misalnya. Disukai oleh market. Jadi kalian survei itu. Misalnya gini nih, apakah Bokor dari pelepah pisang ini disukai oleh konsumen gitu misalnya, atau disukai oleh masyarakat gitu misalnya. Nah, kalau kita punya rumusan masalah seperti itu, cara jawabnya gimana? Metode yang cocok gimana? Nah, karena kita pengen kita lihat tuh tadi, ini kan sebenarnya dari tipenya. Waduh, ini gimana cara hilanginnya? Dari sini coba kita ambil, malah banyak. Tapi kalau aku hapus jadi hilang apa? Oke, misalnya dari sini tipe risetnya, dari objektifnya kita nentuin, berarti ini kan bentuknya adalah dari eksplanasi. Jadi apakah dia suka atau enggak gitu ya, seberapa suka gitu paling, berapa suka. Karena bentuknya kayak gini, sebenarnya ini juga termasuk ke dalam campuran bisa, atau kita arahin ke kuantitatif juga bisa. Sehingga metodenya masuk ke sini, masuk ke bentar, nggak bisa. Agak sulit ya pakai ini. Sehingga kalau kita ngomongin karena ini bentuknya apa ya, kalau gini berarti kuantitatif kan. Kita contoh ambil kuantitatif tadi. Malah dihapus. Kita ngomongin kuantitatif. Karena bentuknya dia nggak mungkin eksperimen, pasti kan bentuknya survei nih. Jadi metode yang cocok. Nah, nanti sampai sini belum selesai sebenarnya. Survei ini nanti parameternya apa dan sebagainya itu bisa kalian cari sesuai dengan literatur gitu. Itu sih paling cara menentukan ide yang cocok. Jadi kalau dia bukan ide yang cocok, metode yang cocok. Tapi kalau misalnya kita beralih nih, rumusan masalahnya bukan apakah orang suka, tapi apakah produk ini tahan air gitu misalnya. Oke, menarik ya kalau tahan air ya. Atau apakah produk ini tahan jamur gitu misalnya. Nah, kalau kita ngomongin tahan jamur berarti ada perlakuan gitu ya. Tadi karena kita kalau ngomongin kualitas tahan jamur itu harus bentuknya kuantitatif dong, atau kualitatif juga bisa sih, tapi lebih condong ke kuantitatif karena kalau kualitatif kan agak subjektif jatuhnya sebenarnya gitu. Kalau apalagi kalau kita ngomongin tahan air enggak itu perlu yang namanya eksperimen. Karena bentuknya eksperimen udah pasti nggak survei dong, karena kalau kita ngomongin tahan air tuh dinilai sama orang lain tuh agak sulit gitu, misalnya agak subjektif. Tapi sebenarnya bisa, tapi dalam aspek kualitas. Tapi kalau kita ngomongin tahan air, ketahanan banting gitu ya, atau misalnya tahan bakar, siapa tahu bisa ada tas yang tahan bakar gitu kan. Kita bentuknya eksperimen, tapi apakah dia lapangan? Enggak, laboratorium? Iya gitu misalnya. Anggap aja laboratorium gitu ya, misalnya dalam kondisi terkontrol. Jadi misalnya kita uji nih, Bokor ini berdasarkan kelembaban udaranya. Kelembaban udaranya gitu. Misalnya kelembaban udara di sini 100%. Ini 90 dan juga yang paling kering, misalnya ada yang 50% kelembaban udara gitu. Nah, kita taruh tasnya di sana. Nanti dilakukan pengamatan. Itu kalian nilai rate 1 sampai 5 dari misalnya apa ya, aku bahasa gampangnya apa ya? Oh, misalnya aku mau bilang ini sih koloni, tapi seberapa banyak sih jamur yang tumbuh gitu misalnya. Atau misalnya luas. Nah, kita kalau ngomongin kuantitatif enggak ini nih. Antara di rating 1 sampai 5 atau kita buat yang namanya luas jamur. Jadi jelas gitu. Kita variasiin dia
humidity-nya berapa, dan kita hitung luas dari pertumbuhan jamur tuh berapa luas dia, apakah semua area tasnya itu isi jamur atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya sekian persen, kita bisa menyimpulkan bahwa bokor dari kok kita ngomongin tas ya, jadi ngomongin bokor ya. Bokor dari pelepah pisang ini sebenarnya nggak anti jamur gitu, nggak tahan terhadap jamur gitu misalnya. Atau misalnya nggak tahan terhadap bakaran atau nggak tahan terhadap air dan sebagainya. Sehingga ini juga bisa kita lakukan. Tergantung rumusan masalahnya, pokoknya apa yang pengen kalian tahuin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Aku udah lama-lamain tadi jawabnya, karena dikit pertanyaan. Oke, ada dari Rusmini ya, Gebratim Polisasek. Saya nggak nanya sih sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Gimana cara menjawab rumusan masalah dengan baik dan benar, Kak? Soalnya kalau ditanya adik ya menjawabnya suka ngawur. Nah, ini agak bingung pertanyaannya. Kamu nanya metodenya, nanya cara buat rumusan masalahnya. Rusmini bisa on mic nggak? Atau di chat deh. Kamu nanya cara bentuk metode penelitiannya atau cara, atau kamu udah ada rumusan masalah tapi cara ngomongin ke orang sulit gitu. Gimana? Coba Rusmini bisa on mic nggak? Halo Rusmini, hilang ya apanya? Cara buat rumusan masalah. Wah, aku kalau nanya cara buat rumusan masalah aku protes ke Wicak, Cak. Bab 1 ini, Cak. Mana Wicak? Wicak juga hilang. Apa suaraku putus-putus ya? Halo. Kalau rumusan masalah di bab 1, tapi nggak apa-apa. Kita agak balik gitu ya, nggak apa-apa ya. Berarti agak balik ke bab 1. Kita ngomongin cara membentuk rumusan masalah. Pertanyaan menarik sih, karena biasanya rumusan masalah itu agak sulit. Tapi Rusmini bisa on mic enggak ya? Aku nanya, biasa kalau kamu ngelakuin something riset atau buat latar belakang dan sebagainya, itu biasanya cara risetnya gimana? Cara alur gimana? Oke, agak sulit ya. Yang bisa on mic siapa? Tolong dong. Yang bisa on mic, raise hand atau di chat. BTW ini berapa jam, Cak? Estimasi waktu ininya? Maksimal sih 2 jam ya. Cuma karena di rumah kayaknya sampai 13.30 aja. Oke, 13.30 aja ya. Berarti pertanyaan ini aja ya. Oke, aku mau kenalin ke kalian website. Kalau misalnya kalian ngomongin tentang apa nih? Coba Rusmini, ide penelitiannya apa? Halo Kak. Macet sih. Tapi ide penelitiannya apa? Langsung ngomong apa di chat? Mohon maaf, macet. Rusmini bisa langsung on mic aja deh. Macet ya, Ya Kak. Rusmini, apa ininya, ide penelitiannya? Ide penelitiannya itu ide penelitian adik itu cara membasmi keluing di sekolah, Kak. Dengan cara memanfaatkan sebagai pahan ternak ikan, Kak. Keluing itu apa ya? Keluing itu ulat kaki 1000, Kak. Ulat kaki 1000. Iya, Kak. Kalau ide-ide yang ekstrim kayak gitu kayak nggak ada di sini. Nah, oke, aku ini deh. Misalnya kita risetnya, karena aku bimbing jadi aku tahu risetnya siapa sih namamu? Emi ya? Emi sama siapa waktu itu? Sayuni. Bener ya? Lupa aku. Misalnya kita ngomongin pestisida nabati dari
apa kemarinnya? Lupa aku. Dari campuran ekstrak buah mengkudu Kak sama daun pepaya. Buah kudu, buah atau misalnya daun pepaya, daun pepaya. Nabati dari ekstrak. Oke. Sebenarnya website ini, gitu ya, aku copy kan misalnya ini. Website ini adalah nyari sebenarnya apakah ide kalian itu udah ada, dan kalau udah ada biasanya yang dikaji bagian apanya gitu. Oke, misalnya pestisida daun nabati dan daun pepaya. Nah, lebih oke pakai bahasa Inggris sih, cuma nggak apa-apa. Ini agak loading lama. Cuma aku karena masih loading, kita di sini kalian harus sudah punya topik sebenarnya, research topik ya. Jadi misalnya topiknya tentang kemarin siapa ya? Ada yang nanya tentang cara basmi semut tapi nggak pakai insektisida gitu. Itu masuk ke dalam ranah misalnya pest management dari semut, misalnya pest management, itu bisa dicari di sini. Bisa kita lihat custom range, misalnya waktu riset yang dipublikasi kapan, gitu ya, most relevan atau paling terbaru. Dokumen-dokumennya juga banyak, ada buku dan sebagainya. Belum selesai. Gitu. Jadi ini bisa kalian pakai websitenya kalau untuk di awal-awal ya. Maaf aku agak panjang untuk jawab rumusan masalah biar agak lama aja. Website ini sejenis Google Scholar Kak ya? Enggak, beda. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Atau harusnya kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini itu ada sekitar 28 paling relevan dokumen gitu ya, tentang pestisida alami dari pepaya. Nah kita lihat di sini bahwa ternyata ada nih, ada beberapa klaster-klaster dari dari riset ini. Dari riset ini ada misalnya sini nih, kita lihat ada beberapa riset di sini kayak tentang pestisida nabati gitu ya, pengaplikasiannya. Pasti ada daun pepayanya mungkin gitu ya. Ada daun pepaya, ternyata udah ada nih tentang pestisida nabati dan daun pepaya, tapi dalam ranah penyuluhan gitu, misalnya. Ini juga udah ada tapi hamanya kutu daun. Ini udah ada tapi tanamannya bawang merah gitu misalnya. Dan nggak spesifik di hamanya, cuma di bawang merah gitu misalnya. Ini juga pestisida nabati dalam bentuk cara buatnya gitu misalnya. Itu kan topik-topik juga kan. Nah, tapi yang belum ada apa sih gitu. Saya kalian bisa lihat sini. Ini kok nggak jelas ya. Tapi biasanya bisa dibaca dari sini sih, dari abstraknya. Nah, dari sini kalian sebenarnya bakal dapat yang belum apa sih gitu ya. Yang belum apa. Apa yang belum, pertanyaannya lah kayak apa sih yang belum diteliti gitu. Apa yang belum diteliti, atau bukan apa deh, aspek apa gitu ya, aspek apa yang belum diteliti. Karena kalau kita ngomongin, aku balik ke sini ya, ini aku tunjukin biar kalian tahu, biar kalian bisa coba-coba juga, nggak aku jelasin, emang jahat. Aku kalau kita ngomongin tentang ini dari hal yang sangat luas gitu ya. Ini topik penelitian. Topik. Di dalam topik itu ada permasalahan. Aduh, agak ini ya. Aku jangan ngetik deh. Jangan. Gini aja. Ada bentar. Aku hapus semua ya. Maaf, aku suka gambar biar lama. Misalnya kita ngomongin nih, ada lingkaran besar nih. Ini kita sebut sebagai topik penelitian. Topik penelitian. Nah, di dalam topik penelitian itu juga ada hal lain gitu ya. Di dalam topik penelitian misalnya ada permasalahan.
Oke, nanti aku kasih contoh, tenang, santai ya. Di dalam permasalahan itu secara gamblang aku bakal nyebut ini ada tujuan atau rumusan masalah. Oke ya. Di rumusan masalah itu juga nanti biar nyambung sama materi yang ini adalah metode ya atau cara menjawab rumusan masalah atau permasalahan. Karena kadang langsung ke permasalahan. Bahkan bisa didetailin lagi kalau misalnya udah ada penelitiannya kayak detailin sesuai topiknya. Kalau kita ngomongin tadi Rosmini idenya aku belum kebayang jadi aku ada sulit ngasih contoh tapi misalnya di sini nih. Di penelitiannya ini. Nah, topik penelitiannya ini itu adalah pemanfaatan apa namanya tadi pepaya sama mengkudu. Ini udah spesifik banget topiknya, bahkan ada yang area penelitian doang gitu saya sebelum topik tentang pestisida nabati gitu saya. Itu sebagai pestisida nabati. Itu topiknya. Aku ganti warnanya biar agak beda. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah permasalahan dari ide topik ini ya. Topik ini adalah bukan latar belakangnya. Kalau permasalahan latar belakang itu lebih kepada kayak pestisida nabati itu pestisida sintetik itu mencemari lingkungan dan sebagainya, itu permasalahan dari latar belakang. Kenapa kalian memilih topiknya? Tapi kalau permasalahan di sini yang aku maksud adalah permasalahan yang pengen kalian angkat dari pepaya sama pestisida nabati. Permasalahannya adalah seberapa, misalnya ya kita nentuin ini biasanya lewat riset, lewat tadi nih di Open Knowledge Map itu kalian lihat permasalahan apa sih yang udah diangkat, cara produksinya, pengetahuan. Misalnya aku kasih list aja deh, seberapa efektif gitu misalnya pertanyaannya ya, atau misalnya petani paham nggak gitu misalnya. Petani paham nggak, atau misalnya pertanyaan lain adalah sehat pada tanah nggak. Karena kan kalau kita ngomongin pestisida nabati lebih ramah lingkungan, ini ramah lingkungan nggak? Gitu ya, ramah lingkungan atau enggak? Nah, setiap permasalahan yang topik yang kalian permasalahkan gitu ya, itu bisa menghasilkan rumusan masalah yang beda-beda. Gitu ya. Kalau misalnya seberapa efektif, berarti rumusan masalahnya ya mortalitas. Jadi kayak misalnya tingkat mortalitas hama gitu misalnya. Berapa nih tingkat mortalitas hamanya? Tapi kalau misalnya ngomongin petani paham atau enggak, kita ngomongin seberapa paham gitu. Nah, kalau kita ngomongin ramah lingkungan, kita lihat kuantitas cemaran gitu misalnya, atau misalnya berapa banyak misalnya mikroba yang ada gitu misalnya. Karena kan semakin banyak mikroba semakin bagus nih untuk kualitas tanaman. Nah, kita pengen tahu dari itu kan beda-beda ya, tergantung apa yang pengen kalian teliti. Jadi kalau ditanya triknya ya balik lagi, kalian harus benar-benar menganalisis apa sih tahu. Baru cara menjawab rumusan masalah tingkat mortalitas, cara menjawab rumusan masalahnya gimana? Ya nanti banyak metode, ada metode yang sederhana, ada yang sulit gitu ya, dan berbagai hal lainnya. Gitu sih kira-kira. Agak agak terlalu melebar nggak Rosmini? Tapi kalau cara ngomongnya, cara gampangnya ya udah ngomongin semuanya. Gimana Rosmini? Di chat aja nggak apa-apa. Aman ya berarti ya? Nggak ada tanggapan atau masih bingung? Karena menurutku kamu harus balik ke ini sih Rosmini. Kalau kamu baru sampai di sana,
baru tahap ide gitu ya, kamu harus mulai pelajarin gitu ya, pelajarin topiknya, perkembangan topik itu sampai mana gitu ya. Aku nggak paham sebenarnya, mungkin topik yang kamu maksud itu lebih kepada pemanfaatan serangga jadi hama, jadi pakan ternak gitu misalnya, topiknya tentang itu. Nah, kamu cari tahu tuh sebenarnya serangga apa yang udah jadi pakan ternak gitu ya. Cara pengolahannya udah apa aja gitu ya. Karena kan mungkin cara pengolahannya bisa kamu tiru gitu ya. Mungkin serangganya ada yang pakai jangkrik, tapi kamu serangganya pakai jangkrik dengan metode A gitu. Nah, kamu pakai kriwang tapi dengan metode A juga sama gitu, itu juga boleh. Cuma kan pembedanya ada di serangganya gitu misalnya. Itu juga bisa menjadi ini. Tapi permasalahannya apa sebenarnya? Nah, itu balik lagi apakah ini apa ya, permasalahan ini kan aku tulisnya pendek-pendek ya, tapi bisa sebenarnya agak panjang-panjang. Kayak misalnya hama kriwang nih. Apakah hama kriwang layak untuk dijadikan sebagai pakan ternak? Nah, kelayakan ini itu kamu rumusin kelayakan secara kesehatan, keamanannya gitu, misalnya secara keamanan mikrobiologi, keamanan kimia, kemudian kelayakan teknisnya bisa diproduksi atau enggak gitu kan, banyak lah. Oke, gitu aja. Udah 13.25, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ada pertanyaan lagi nggak selain yang tadi? Ada? Nggak ada? Udah, Cek. Sekian materi dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Juni. Adik-adik cukup ya pertanyaan, mungkin ada sesi berikutnya atau mungkin nanti di grup ditanya boleh PC. Pokoknya nanti akan ada skema lainnya untuk bertanya, bukan cuma di sini. Makasih banyak ini udah mau mengisi, ada yang konfirmasinya.